Selamat datang di After Sound Review, di mana gue review secara frekuensi response dan juga secara user experience-nya. Di mana kali ini gue ada Shozi Form 1.4, di mana ini ayam seperti ayam menengahnya Shozi kali. Setahu gue paling mahal masih Shozi BG ya, dan nanti ada Shozi Black Hole, tapi gue belum tahu itu harganya berapa. Dan ini Shozi Form 1.4 ini menggunakan satu dynamic driver plus 4 balancer meter dan harganya sekitar 3 jutaan. Jadi kalau misalnya kalian tahu beberapa produknya Shozi, waktu pernah review yang 1.1 itu satu dynamic driver, satu balancer meter. Ini kayaknya yang 1 titik series itu pakai satu dynamic driver plus berapa balancer meter. Nah ini 1DD 4BA sesuai namanya Form 1.4. Oke, langsung aja seperti biasa, ayo kita bahas dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari buildnya sendiri, ini sebenarnya kalau kalian udah pernah lihat Shozi yang Form 1.1 ini nggak ada bedanya. Kayaknya sih sedikit lebih gede, kayaknya ya, sayangnya gue udah nggak ada perbandingan lagi, tapi secara feel build quality-nya sama aja, karena housing-nya ini jelas memakai resin, lalu ada, secara faceplate dia beda sama 1.1 ya. Terusan Shozi di sini, bagian bawahnya itu, bagian belakangnya ini ada vent hole, lalu kemudian juga tetap memakai ini ya, nozzle yang mirip dengan si Shozi Form 1.1 itu. Buat gue sih nozzle ala Shozi karena dia tuh pendek banget, dan lihat ya, ini ear tipsnya juga unik banget. Ear tipsnya pendek banget. Lihat nih, kalau dipasangin jadi begini nih. Nah, tuh lihat betapa cepernya dia, lo pendeknya dia, dan dia Shozi 1.1 juga begini. Oke, kemudian dia mau menggunakan konektor 2 pin ya. Lalu dia kabelnya begini nih, unik nih kabelnya. Sekali lagi sama seperti 1.1, tapi 1.1 kan harga 1 jutaan. Kalau kita bandingin di sebelah-sebelahan bisa dibilang kayak kakak beradik kembar malah ya, nggak berasa bedanya. Dia kabelnya tuh kayak dilapisin semacam fabric begini, bagian atasnya itu single strand aja, dan bagian bawahnya itu twisted dual strand begini. Jacknya begini ya. Lalu kemudian untuk fitnya sendiri buat gue cukup unik itu gara-gara sensasi ear tipsnya aja. Sebenarnya sih nyaman-nyaman aja, cuma ear tipsnya ini lihat ya, pendek dan melebar gitu. Jadi biasanya kalau ayam lain itu kan rada masuk ke telinga gue, misalnya kuping ya, itu rada masuk gitu, sama begini. Nah kalau ini tuh nggak terlalu masuk begini, cuma di depannya doang, tapi udah ngesil karena dia lebar tapi nggak masuk begitu loh. Semoga kalian ngerti maksudnya. Jadi dia lebar begini, rada lebar tapi nggak lancip gitu ujungnya. Jadi buat gue cukup unik aja. Nah kemudian untuk suaranya gue akan pakai beberapa source. Untuk banding-bandingin ada i5X DSD, kemudian ada QDeluxe 5K, dan juga ada iBasso DX160. Dan berikut adalah lagu-lagu yang gue pakai. Untuk frekuensi respons dari Shozi Form 1.4 ini bisa dilihat dari dua arah berdasarkan standar DF neutral maupun Harman neutral gue, yaitu satu, kalian bisa lihat secara U-shaped is karena jelas kalau misalnya secara bentuk dia elevasinya di bass, kemudian selesai di bagian treble sedikit, bagian sini-sini. Nah tapi satu sisi lagi ini simply warm, karena kalau misalnya kita lihat dari bass to upper mid range to treble, sebenarnya ini tidak elevasinya paling gede jelas di bass, upper mid range itu naiknya sedikit, lalu kemudian baru di treble sedikit ada naik lagi. Ini habis itu ini titik untuk resonansi couplernya. Ini kalau gue bandingin dengan DF neutral, diffuse field neutralnya Swanergy. Jadi kelihatan gini, bassnya jelas lebih gede si Shozi Form. Ini bassnya Swanergy lebih rata begini. Kemudian Swanergy itu kan secara DF neutral dianggapnya netral simply ya. Di elevasi di upper mid range di 3 kHz-nya, pinna gain-nya itu jelas lebih tinggi. Tuh, lihat lebih tinggi ya. Nah, jadi secara bass to mid range ini lihat upper mid-nya lebih mendelep si Shozi Form 1.4. Jadi jelas dia upper mid range-nya tidak terlalu naik, vokalnya itu jelas tebel dengan bagian sini nih, lihat nih. Bagian lower mid range-nya itu sendiri tebel, lalu ditambah dengan upper mid range-nya yang tidak terlalu naik juga, tapi dia ada sedikit tambahan treble di sekitar sini-sini. Jadi dia kalau bisa kita dengar lama kebanyakan lagu, dia pasti jelas suaranya tuh bass, nyantai, lalu kemudian nggak ada tajam-tajamnya,
Nih kalau gue bandingin lagi sama KXSS yang gue anggap sebagai Harman ya, kelihatan bahwa KXSS pun punya bass yang lebih ini ya, lebih fokus di sub bass. Kemudian elevasi mid range-nya sekali lagi sama-sama naik di seperti Swanergy, ini jelas lebih mendelep gitu. Jadi yang kedengaran di Shoji Form 1.4 ini itu kebanyakan bagian sininya nih. Dia bassnya kencang, upper mid range-nya nggak terlalu naik. Jadi vokalnya jelas tebel dari kelihatan dari apa vokalnya ini dari lower mid range to upper mid range. Dia menandakan vokal cukup tebel. Kemudian tapi ada sedikit energi dikit treble itu, tapi energinya di bagian sekitar 7 kHz dan itu membuat suaranya itu simply kalau misalnya kita dengar cymbal crash atau dengerin hi-hat itu kan biasa naiknya di segini sekitar 4, 5, 6 kHz ya, tapi di 7 kHz. Jadi dan itu pun nggak tinggi-tinggi banget. Jadi seolah kayak sisa-sisa dikit gemericik metalnya dari hi-hat atau cymbal crash itu yang ada. Tapi cymbal crash cetrasnya sendiri itu nggak terlalu berasa dan itu sesuai dengan frekuensi response ini. Jadi kita udah lihat tadi bahwa frekuensi respons dari Shoji Form 1.4 ini simply bisa dikatakan sebagai warm aja kalau gue ngomongnya sih ya. Mulai dari bassnya itu yang gendut, vokalnya yang nyantai dan tebel, juga treble-nya itu sendiri sebenarnya nyantai. Tapi ada sedikit kecers-kecersan di bagian akhirnya aja, itu yang rasanya. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari bassnya. Ini adalah bass yang gede, buat gue cukup tebel dan tekstur bass deg buletnya nonjok itu deg-degnya itu tuh mantap banget. Dan gue yakin kalau yang suka bass, lu yang bass head, lu yang suka misal dengan EDM jeduk duk duk bulet gendut dapat pukulannya itu, gue yakin lu bakal suka ini. Tapi bass yang energik bulet ini dia kurang bisa ngasih speed yang cepet karena dia tadi biasanya ayam yang punya bass yang speednya bagus itu bassnya tight. Ini nggak terlalu tight, jadi nggak, kalau misalnya tight kan duduk itu cepet ya. Ini kayak kayak rada numpuk ketika gue play lagu rock misalnya kayak lagunya Down with the Sickness kan duduk itu nggak terlalu bisa kasih cepet. Nah setiap nada duduk dia masih rada lambat tapi pukulannya itu mantep banget. Gue yakin lu yang bass head, lu mesti coba ini, bassnya mantep banget, asik banget. Di lagu EDM, di lagu pop itu lu nggak bakal ngelewatin bassnya yang segini mantepnya ini. Lalu kemudian untuk bagian vokalnya, ini vokalnya adalah vokal yang santai, smooth, tebel. Bayangin kayak Blonde Bell 03 itu, bahkan Blonde Bell 03 nggak setebel ini. Jadi bayangin aja Blonde Bell 03 buat kalian yang ngerasa itu rada tebel, masih ditebelin lagi, lebih nyantai lagi, smooth, anti-sibilance. Pokoknya bener-bener enak buat nyantai, gue ngomongnya gitu. Ada tapinya ketika gue denger lagu-lagu seperti vokal cewek yang nyantai, yang akustik kayak Joyce Chu gitu atau Cindy Yen, gue sebut itu sebagai vokal-vokal yang nyantai, centil-centil gitu ya. Gue ngerasa vokalnya tuh masih kurang ada centil tipis manisnya gitu, rada kurang karena rasanya terlalu tebel, terlalu tebel aja overall. Tapi kalau kalian dengar lagunya misalnya Josh Groban, lalu denger lagunya Adele ataupun lagunya Mariah Carey, Whitney Houston, itu kalian bisa dapat sensasi suara yang memang nyantai, power itu pokoknya sedasa semua itu tebel, nyantai, nggak ofensif. Buat kalian beberapa ya, mungkin sedikit rada kurang energi upper mid range-nya itu. Jadi ketika denger lagu cewek kayak Yonha yang di bagian teriak gitu, atau denger Risa yang Gurengi ataupun Homura, ketika teriak itu mungkin rada kurang lepas. Tapi di satu sisi kalian nggak bakal dapet suara yang kasar, kalian nggak bakal dapet suara yang sibilance. Ini simply tebel dan santai. Buat kalian yang suka suara kayak gitu, gue yakin banyak yang suka suara kayak gitu, sangat-sangat nggak nyerang gitu, nggak nyerang, nggak bikin kuping sakit ngomongnya. Gue bisa denger secara lama banget ini. Lalu treble sendiri adalah treble yang tadi gue bilang, treble-nya sebenarnya nyantai banget. Jadi kalau kalian denger misalnya instrumen, misal dengerin flute, dengerin gitar, dengerin piano yang nada tinggi, dengerin biola, itu dia jelas kekurangan energi. Buat gue di sekitar 6 kHz itu biasa yang kasih suara tipis-tipis, mungkin sedikit rada pedas di bagian situ. Dan dengerin cymbal crash juga cepes gitu, cuma sedikit bagian metal di ujungnya itu yang agak berasa. Tapi energi cymbal crash, hi-hat, biola, flute gitu, kalian nggak terlalu bisa dapetin energi itu di IM ini.
Tapi sebagai gantinya sekali lagi kalian mendapatkan suara yang sangat-sangat smooth, sangat-sangat nyantai. Gue yakin untuk beberapa orang yang misalnya suka lagu, misalnya udah suka banget yang lagu rock gitu ya, buat kalian mungkin bisa berasa mendem. Tapi buat gue ini kan suka banyak genre lagu. Buat gue ini simply enak banget dibawa nyantai dan gak mendem. Karena tambahan lagi, ketika kita masuk bagian teknikalitas, buat gue teknikalitasnya untungnya bagus. Karena kalau kita ngomong secara separasi, di sini jelas dia menggunakan multiple driver. Gini loh, kalau misalnya gue pikir ya, kalau misalnya ada ayam di setting suaranya tebel begini, nyantai begini, dia cuma pakai single dynamic driver atau single balance armature, gue yakin itu kayak nyampur-nyampur semuanya karena betapa bassnya gede, lalu overall suaranya tonalnya itu nyantai banget. Tapi di sini karena dia pakai juga multiple driver, itu membantu dia kasih separasi yang bagus, walaupun suaranya bassnya gede, lalu kemudian dia nyantai banget. Tapi separasinya masih bisa jelas, masih berasa beningnya lagu, separasi satu di sini itu masih berasa jelas karena itu nggak berasa mendem. Buat gue secara teknikal dia sangat membantu untuk tonalitasnya memang sudah santai. Nah kemudian untuk soundstage-nya sendiri juga bisa kasih sensasi depth yang bagus, 3D, tapi nggak terlalu airy bagian atasnya, jadi kurang, apa ya, gue bilang ada kurang height gitu, dimensi height, dimensi tinggi ketika misalnya dengerin lagu-lagu To Set From Hell yang kita dengerin lagu-lagu yang nada-nada tinggi banget, itu kan biasa berasa sensasinya gede, megah gitu. Ini kayak lebih dikebawahin gitu ngomongnya lah ya. Nggak terlalu bisa terbang-terbang tinggi treble-nya itu, dan itu berpengaruh di soundstage dan imaging untuk instrumen pinpoint-nya itu sendiri. Nggak terlalu bisa tinggi gitu ya. Jadi buat gue overall ini adalah ayam yang secara tonal dan secara teknikal ini itu gampang banget direkomendasikan kalau kalian satu, misalkan suka bass head, suka ayam yang suaranya tuh bass head tapi nggak pedes, lalu nyantai, atau simply buat kalian yang suka denger lagu-lagu nyantai dan pengen berjam-jam denger tanpa, buat gue tanpa pusing gitu lah ya, nggak ada yang bener-bener maju banget, nyerang banget dari bass mid treble tuh, nggak ada bener-bener nyerang. Jadi buat gue, waktu gue coba ini, gue denger kan biasa sekitar lama gitu, gue coba 2 jam, 3 jam, itu nggak ada puyeng-puyengnya sama sekali, regardless of genre. Jadi apapun genre gue coba di sini, itu buat gue berasanya nyantai, berasa nggak pusing, berasa ya simply enak aja buat denger lama karena santainya itu. Nah sekarang gimana nih gue bandingin sama beberapa ayam di harganya, di kelas harganya ya. Tentunya dengan Moondrop KXSS di harga 2,8 juta, KXSS ini noticeably dengan frekuensi response Harman, dia berasa lebih tipis. KXSS ini sekaligus lebih clear, buat vokal cewek itu berasa lebih lepas. Treble-nya sama-sama berasa ada, nggak terlalu ada energi di situ, tapi buat gue masih lebih lepas sedikit di KXSS. Secara soundstage gue masih ngerasa lebih 3D si KXSS sendiri. Tapi gue yakin kalau kalian lebih suka nyantai, lebih dapat tekstur bass buletnya, gendutnya, nonjok dalamnya itu, kalian lebih suka si Form 1.4 ini. Dan dengan take note di bagian separasi, ketika gue play lagu yang Kenshi Yonezu, yang Campanella, itu kan truk gitu, ada bagian situnya itu dengan dialirin musik-musik yang lain, ada gitarnya segala macam. Gue ngerasa separasinya walaupun lebih santai, separasi Sousaphone 1.4 ini lebih bagus. Jadi ketika ada 1 elemen, 2 elemen, 3 elemen, itu dia masih bisa memisahkan dengan lebih bagus walaupun dia sendiri suaranya overall nyantai. Jadi so yes, mantep banget si Sousaphone 1.4 ini. Tapi tetap aja ketika gue bandingin sama personal favorit ya, Swanergy X01 ini, Swanergy ini masih bisa menyajikan suara yang lebih detail dari bawah sampai atas karena dia memang ya buat gue netral, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Di sini ada kesannya, jadi ada beberapa detail treble, lalu detail nada-nada tinggi itu yang jelas hilang ketika kalian dari Swanergy ke Form 1.4. Tapi kalau kalian udah terbiasa dengan Form 1.4 ke Swanergy, gue yakin banget kalian bakal ngerasa Swanergy itu kok kurus banget, kok tipis banget. Jadi brain burn di sini tuh ekstrim. Sini ke sini kok rasanya bahkan karena sangat berbeda gitu. Dari sini ke sini Swanergy ke Form 1.4 tuh berasanya bakal kok mendem. Kok kalian di sini malah berasanya kok tipis banget gitu. Tapi untuk gue yang udah sering coba dua-duanya, gue bisa suka dua-duanya tergantung jenis lagu yang gue denger. Overall separasi dan teknikalitas buat gue Swanergy masih lebih baik. Tapi ya itulah,
bassnya nggak terlalu bulat, nggak terlalu bisa kasih depth yang mantep gitu ya. Ini overall mantep banget sih. Tapi apakah dia bisa ngalahin Oxygen? Nah, tapi sayangnya ternyata Oxygen memang nggak bohong di harganya. Naik sekitar 700 sampai 900 lah ya. Oxygen ini masih punya detail yang lebih baik lagi, punya separasi detail black background yang lebih baik lagi, walaupun overall suaranya lebih tipis. Dan sub bass depth-nya itu lebih berasa. Jadi overall dia bukan giant killer, dia bukan ayam yang cara teknikalitas bagus banget atau enggak, tapi dia buat gue special simply karena suaranya itu bisa nyantai, bisa gue denger lama banget, tapi bassnya tuh juga mantep. Serius aja, bassnya tuh jedukannya, pukulannya tuh mantep banget, walaupun nggak cepet ya, tapi pukulannya tuh mantep, teksturnya. Tapi gue dengerin berapa lama pun itu gue nggak berasa capek, nggak berasa mendem, nggak berasa kayak kependem gitu ya. So overall gue nggak nyangka ini 1.4 ini mantep banget. Tapi mungkin kalian harus dengerin rada lama untuk apresiasi suaranya. Kalau pertama-tama karena dia suara rada tebel tadi gitu ya. Oke, gitu aja. Tentunya gue akan post juga frekuensi responsnya di Instagram gue. Jangan lupa follow juga. Gitu aja untuk review kali ini. See you next time. Bye-bye.